Kalau dari kami sih yang kami rasakan adalah di rumah kami itu bunyi suara ledakan Pak Ustadz. Bunyi suara ledakan itu yang dicampur dengan suara sapu. Suatu ketika malam itu istri lagi mau makan pop mie, tiba-tiba pop mie-nya itu tuh ada belatung Pak Ustadz. Jadi nggak jadi makan. Besok paginya ART saya bilang, Pak kok saya nyapu banyak belatung gitu. Astagfirullahaladzim. Nih kita udah nanam pohon bidara tapi nggak tahu kenapa pohon bidaranya mati terus. Udah dikasih pupuk, kasih segala macem, tuh mati lagi, beli lagi, mati lagi, gitu aja terus. Ini pernah kita bongkar, terus buat mastiin atasnya tuh ada pakai ternyata nggak ada. Nih, tuh bekas bongkarannya masih ada, tuh. Ya kan? Kita udah pernah ngecek ke atas ini, tuh nggak ada apa-apa. Hantu di mana? Hantu di mana? Ada di sini. Oh gitu. Tidak apa-apa kan baik hantunya. Tapi mengerikan. Mengerikan. Iya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Oke, mau menanggapi ini Sabira Lala Oke. di TikTok yang sekarang rumahnya kemarin ditemukan ada belatung dan juga pohon binaranya itu terus menerus mati. Nah ini ada kaitannya nggak sih Mami dengan kiriman-kiriman yang sebelumnya juga pernah dirasakan oleh keluarga Lala? Oke. Sebelumnya Mami akan menjawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya nih pemirsa Ganjil Misteri, ini ada pertanyaan untuk Mami mengenai si cantik Lala gitu ya. Jujur Mami nggak pernah tahu dengan sosok ini gitu ya. Lala siapa bener nggak pernah tahu gitu ya. Cuma setelah tadi Mami coba lihat apa yang diberikan oleh pihak Ganjil gitu ya kepada Mami, di sini Mami bisa melihat dan merasakan bahwa memang di kediaman Lala ini ada sesuatu yang memang mengusik ketenangan keluarganya seperti itu, dimana yang tadinya orang ini berniat tidak baik terhadap keluarganya, terutama mohon maaf ya, misalkan ada kata salah mau ke orang tuanya, tapi kenanya kepada si cantik Lala ini gitu ya. Ini yang Mami lihat tadi sepintas saja seperti itu. Kalau mengenai pohon yang tadi ditanya katanya ikut mati gitu ya? Terus mati seperti itu. Ini sih analisa Mami di sini ya, bahwa memang karena jangankan Lala, karena aku pernah merasakan, Mami ini pernah merasakan ketika di rumah Mami itu terdengar suara bom dan itu tuh ART semuanya dengar. Tiba-tiba tuh pohon di rumah Mami tuh di pot itu mati hangus, seperti ada yang ngebakar seperti itu. Ya kita kembalikan lagi walau alam sebenarnya ya hal-hal seperti itu. Cuma ya kita meyakini saja bahwa hal-hal itu tuh selalu ada seperti itu. Berarti pohonnya ini mati juga mungkin karena kiriman dari luar dan gak mempan kena ke keluarganya, jadi kena ke pohon ini ya? Iya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena orang yang berniat tidak baik, tidak bagus untuk keluarganya Lala, ya melalui pohon itulah dia ibaratnya dia tuh kenanya ke pohon itu. Jadi ibaratnya bertolak belakang. Jadi begitu mau kena dia dihentak gitu loh ya. Mungkin di samping itu juga keluarganya Lala juga mungkin taat yang ibadahnya kan. Nah, bisa aja itu terjadi gitu. Kalau belatung ini Mami biasanya identik dengan tanda apa sih Mami kalau belatung benda binatang-binatang kayak gini tuh masuk ke rumah? Sejauh yang gini ya, aku tuh Mami ini banyak juga terkadang orang nih datang ke Mami minta tolong begini. Kalau binatang ini kembali lagi ke rumah Mami sendiri ya. Ketika kita lagi duduk itu dalam keadaan bersih rumah, tiba-tiba ada ular besar. Itu ular datangnya dari mana? Karena posisi rumah aku tertutup rapat gitu ya. Nah, sama halnya ketika keluarga Lala ini ada hewan, itu kalau menurut sudut pandang Mami sini walau alam lagi deh ya, kita kembalikan lagi gitu bahwa memang ada seseorang yang mengirimkan benda tersebut gitu untuk mencelakai. Ini kiriman ini udah, kalau yang Mami lihat ini udah dari sejak lama
lama sampai sekarang masih terus dikirimin ya? Masih karena begini, mungkin masing-masing orang, masing-masing spiritualis atau masing-masing indigo itu punya pemikiran atau pemahaman beda ya. Kalau yang Mami lihat ini entah kenapa ya kok sekali lagi mohon maaf nih dengan keluarganya Lala ya, bahwa saya nggak pernah mengenal mereka, saya tidak pernah mengenal keluarganya sama sekali. Baru tadi saya lihat di TikTok gitu ya. Ini kayaknya pernah ada terjadi something orang tuanya dengan seseorang. Mungkin coba diingat-ingat lagi, apakah pernah ada perkataan yang menyakiti seseorang, mungkin niatnya nggak marah atau apa. Kalau mengenai belatung atau apa gitu tadi kan ditanyakan nih, kemungkinan ini yang Mami lihat, sekali lagi mohon maaf ya kepada kedua orang tua Lala, apakah dulunya pernah berseteru dengan seseorang, karena yang dari sudut kacamata Mami nih, yang Mami lihat ini ada orang yang kok tersakiti seperti itu. Mungkin nih orang tuanya Lala sebenarnya nggak marah, nggak atau apalah intinya gitu ya, cuma penerimaan orang tersebut ini menyakiti seperti itu. Makanya Mami mau tanya nih ya, mudah-mudahan bisa ketemu ayahnya Lala atau keluarganya Lala ya, bahwa orang ini kok seperti apa ya, kayak dendam banget gitu loh. Dendam banget, ada apa sih gitu ya. Ini yang Mami lihat kacamata Mami ya, mohon maaf sekali lagi kalau Mami salah. Berarti Mami bisa dibilang orang yang selalu ngirimin hal-hal ini ke keluarga Lala tuh kenal dengan mereka? Bisa dibilang memang kenal gitu ya, memang kenal, bahkan mungkin pernah ikut dengan keluarganya Lala seperti itu ya. Karena Mami juga nggak mau suujon ya, walau alam ya, Mami nggak mau suujon demi Allah. Cuma ini yang Mami lihat dari kacamata Mami gitu ya, bahwa kok pernah ada perseteruan ya gitu, yang Mami lihat ini dengan ayahnya Lala gitu. Mungkin ayahnya Lala mau menyampaikan sesuatu, mungkin dengan caranya seperti itu, anggapan orang ini marah atau apalah. Cuma yang aku tarik nih, yang Mami tarik kesimpulan, kok orang ini kayaknya dendam banget, kayaknya ini gue mau ngancurin lo, kasarnya seperti itu. Nah, Mami ini kan bisa dibilang orang dendam ini kan dendam ke orang tua Lala. Nah, tapi kenapa bisa pertama 4 bulan lalu kalau nggak salah itu yang kena Lala sampai sakit, bahkan pokoknya banyak yang Lala sampai sakit banget gitulah, dan sekarang rumahnya yang dikirimin aneh-aneh ini, orang tuanya kenapa bisa orang lain justru yang kena bukan orang tuanya? Oke, jadi gini ya, terkadang orang mengirimkan sesuatu itu kepada orang yang dituju, tiba-tiba nih nggak kena ke orang yang dituju gitu ya, malah kenanya ke orang yang nggak dituju, misalkan seperti Lala, malah Lala nih yang kena gitu kan. Nah, pada saat itu mungkin kiriman orang tersebut nih, kita nggak tahu kerjanya seperti apa ya, karena aku bukan spesifik ke pengobatan seperti itu ya. Jadi diarahkannya ke anaknya gitu. Jadi yang akan dijadikan korban nih ke anaknya aja nih gitu kan. Nah, supaya orang tuanya nih nanti ya maaf nih, mau dibikin susah, mau dibikin habis, mau dibikin sampai hancur, kan kita nggak tahu tujuan orang itu. Nah, di sini yang Mami lihat bahwa Lala ini sangat polos, anak ini polos ya, ceria anaknya gitu ya. Sayang Lala. Kebetulan yang Mami juga tadi coba terawang sebentar itu, Lala ini didampingi sosok seorang tua nenek-nenek yang memang selalu ngejaga anak ini. Makanya Lala tuh terkadang suka ngomong sendiri ya, kalau Mami nggak salah gitu ya, Lala nih kadang kayak lagi berbicara dengan seseorang gitu. Kadang anak ini, oh ini lihat ini, kadang sosok yang di belakang inilah yang memberitahu Lala. Jadi sosok nenek ini bisa dibilang dari masih keturunan keluarga Lala, dari leluhurnya yang memang menjaga anak-anak ini dari kecil gitu loh. Jadi ada bagusnya bahwa Lala itu didampingi dan dijaga. Oke, Mami berarti kalau anak keturunan kayak gitu bisa mudah kena santet gitu atau gimana? Bisa. Jadi kita walaupun kita punya pendamping, punya apa, ini juga Mami pernah merasakan itu, pernah menolong seseorang. Tiba-tiba malamnya saya yang kehantam gitu ya, sampai saya tuh sempat nggak sadar, itu napas sudah di tenggorokan, itu dada tuh kayak diinjek gitu, karena paginya itu Mami baru kedatangan orang minta tolong gitu ya. Itu Mami udah dibawa ke dokter, udah diinfus, udah apa, sampai dokter angkat tangan bilang ini nggak ada sakit apa-apa, pulang aja deh gitu. Nah jadi itu bisa terjadi dengan siapapun, mau yang punya pendamping apapun yang tidak, seperti itu. Mungkin di saat lengah inilah dia masuk gitu. Tapi Mami, Lala ini hitungannya anak indigo nggak sih Mami, dengan segala hal yang dia lihat yang gak lazim gitu?
Ya kalau Mami sih bisa bilang ya oke, bisa dikatakan lah ya Lala ini indigo, walaupun dia sebenarnya apa yang dia lihat itu diberitahu oleh sosok ini, sosok nenek ini gitu ya, sosok nenek yang dari pihak keluarganya gitu. Oke, Mami, kalau misalnya ini Mami, kiriman ini akan terus dan terus menerus datang ke keluarganya, kira-kira dampak dan hal apa yang paling ditakutkan itu akan terjadi di keluarga mereka sih? Mungkin dendamnya ini, aduh Mami tuh takut salah bicara sebenarnya, karena sekali lagi Mami mohon maaf banget, nggak musuh ujon juga ya, walau alam banget ini kita kembali lagi ya kepada semuanya gitu ya. Intinya tetap satu, meminta kepada ridha Allah ya, walaupun kita sholat atau apapun, jujur itu terkadang juga kita bisa lengah gitu ya. Cuma yang Mami lihat ini, yang mengirim ini tuh sepertinya pengen menghabisi gitu loh. Ibaratnya kalau kasarnya ngomong, lu gue bikin mati deh, ibaratnya gitu. Nah makanya alangkah baiknya kalau memang ini mengenal satu sama lain, cobalah berdamai baik-baik gitu. Karena kan kita nih orang luar yang ibaratnya hanya memprediksi, kita nggak tahu perseteruan apa. Cuma yang Mami lihat kok kayak ada dendam nih orang ini gitu loh. Jadi solusinya itu agar mungkin kirimannya ini stop untuk mendatangi keluarga Lala, jalan satu-satunya mereka harus berdamai agar Iya. semua hal ini selesai. Iya, jadi gini, terkadang masukan dari sini bahwa kadang kan orang beda-beda pendapat gitu ya. Ini masalah lagi pelik nih begini-gini, dihantam dengan omongan yang begini, dihantam lagi dengan omongan yang begini. Nah, di sini Mami cuma kepengen berpikir yang secara yang logik aja gitu ya, bahwa kita introspeksi, kita lihat ke belakang, ingat-ingat lagi bahwa oh iya, apakah saya pernah menyakiti seseorang gitu ya. Karena menyakiti itu nggak harus dengan pukulan, nggak harus dengan apapun. Terkadang ucapan pun yang menurut kita baik belum tentu diterima baik oleh orang yang mendengarnya, seperti itu. Oke, Mami, terakhir pesan dari Mami dengan kejadian yang dihadapi keluarga Lala dan depannya agar mereka terus nggak terus dikirim-kirimin. Ya, jadi gini, untuk keluarga Lala, pesan dari Mami agar tetap selalu tawakal ya. Jangan pernah lepas sholat 5 waktunya. Kalau memang bisa kita sholat malamnya, kita sholat malam. Karena apapun di muka bumi ini, sehebat apapun orang-orang tersebut yang berbuat jolim kepada kita, tetap itu semata karena ridha Allah ya. Kita dibantu sama Allah gitu ya. Terus kalau bisa nih, kalau bisa apa yang coba tadi Mami prediksikan itu diintrospeksi lagi, diingat-ingat lagi, alangkah baiknya yuk kita selesaikan gitu ya. Mungkin keluarganya Lala yang lebih tahu dengan orang yang mungkin yang Mami maksud tadi atau yang Mami terawang tadi, seperti itu. Buat si cantik Lala, semoga kamu tetap menjadi anak yang ceria ya. Kamu insya Allah kedepannya kamu jadi orang yang bisa juga nanti membantu banyak orang. Tetap semangat buat Lala ya sayang ya. Kalau emang Lala lagi sakit, Mami doain dia cepat sembuh. Kapan-kapan Mami pengen ketemu nih sama Lala gitu ya. Siapa tahu nanti Mami bisa kolaborasi sama Lala gitu.